Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Dipimet. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang materi SMA kelas 12, yaitu tentang dimensi 3. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, spesifikasi untuk channel kali ini kita akan bahas jarak dari titik ke garis. Tapi sebelum kakak lanjutkan, jangan lupa di subscribe channel ini, didukung supaya kakak bisa lebih semangat lagi untuk mengupload pembahasan soal-soal materi SMA, dan jangan lupa di like juga. Oke, nah kita lihat dulu apa sih konsep jarak dari titik ke garis. Ini pada bangun ruang ya adik-adik. Jadi jarak dari titik ke garis itu adalah jarak terpendek. Jarak terpendek itu ditandai dengan terbentuknya sudut siku-siku. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia udah jarak terpendek atau belum, kita harus bisa menganalisa apakah jarak yang dibentuk itu dari titik ke garis membentuk sudut siku-siku, atau dengan kata lain, garis yang tegak lurus dari satu titik ke garis. Nah, itu konsepnya ya. Jadi harus membentuk sudut siku-siku. Nah, ini dia. Konsepnya harus membentuk sudut siku-siku. Jadi contohnya seperti ini deh. Misalkan kakak punya sebuah kubus ABCDEFGH. Oke, kita akan tentukan jarak dari titik B. Oke, perhatikan jarak dari titik B ini. Nih, titik sudut B ke garis EG. EG itu merupakan diagonal bidang. Oke, karena dia berada di bidang. Kalau diagonal ruang seperti EC, dia berada di ruang. Oke, untuk menentukan jarak dari titik B ke garis EG, itu kita hubungkan aja dulu segitiga BEG. BEG ya, kira-kira segitiga apa yang terbentuk dari BEG? Oke, lebih kurang gambarnya seperti ini kira-kira. Kalau kita hubungkan titik ke garis tersebut. Nah, segitiga BEG. Perhatikan, BE itu merupakan diagonal bidang. EG juga diagonal bidang, dan BG juga merupakan diagonal bidang. Nah, aturannya pada sebuah segitiga, kalau ternyata ketiga sisinya sama panjang, berarti segitiganya adalah sama sisi. That's right. Jadi, untuk menentukan jarak dari titik B ke garis EG, adik-adik tinggal tarik garis dari titik B ke EG ke pertengahan EG, karena segitiganya udah segitiga sama sisi. Nah, itu jarak yang terbentuk. Jadi kita misalkan di sini titik ini adalah bayangannya B aksen ya, titik B aksen. Jadi B aksen itu adalah jarak dari titik B ke garis EG. Sementara posisi B aksen itu berada di pertengahan EG. Apakah B aksen itu membentuk sudut siku-siku? Dari B ke B aksen itu ke garis EG membentuk sudut siku-siku? Iya, pasti. Nih, sini, sudut siku-siku. Kenapa dia pasti siku-siku? Karena itu tadi, segitiga BEG adalah segitiga sama sisi. Mau ditarik garis dari titik sudut B, dari E atau dari G manapun ke sisi yang berada di depannya, dia pasti berada di pertengahan rusuk di depannya. Makanya jarak yang terbentuk, jarak terpendeknya itu adalah BB aksen. Oke. Ini kita belum mulai dengan angkanya, konsepnya saja dulu. Jadi konsep jarak dari titik ke garis itu haruslah jarak yang terpendek. Ingat ya.
jarak terpendek yang terbentuk dengan terbentuknya sudut siku-siku tadi. Nah, seperti ini. Atau dia harus tegak lurus. Siku-siku itu kan artinya dia tegak lurus. Untuk ini kakak harap adik-adik bisa memahami dulu konsepnya sebelum kita bahas ke soal-soalnya. Oke. Next. Kita akan coba contoh soal yang pertama. Nah, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukanlah jarak dari titik A ke garis CF. Jarak dari titik A ke garis CF. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Kira-kira seperti ini. Kubus ABCD alas EFGH itu yang seperti gambar. Nah, jadi panjang rusuk di sini diketahui 6 cm. Nah, jarak dari titik A ke garis CF. Kita lihat dulu garis CF. Itu dia. Adik-adik tahu itu garis CF itu garis apa? Oke, itu merupakan diagonal bidang. Jarak dari A ke CF. Nah, sama konsepnya seperti yang tadi ya. Kita hubungkan dulu titik A dengan garis CF tadi. Dari titik A ke garis CF, berarti segitiga yang akan kita bentuk itu adalah segitiga ACF. Nah, segitiga ACF. Nah, untuk segitiga ACF itu sendiri kita kenali dulu jenisnya apa. Nah, seperti itu. ACF. Nah, coba Dede perhatikan. CF itu merupakan diagonal bidang. AC juga merupakan diagonal bidang. AF juga merupakan diagonal bidang. Nah, sekarang kita akan tentukan jarak dari titik A ke CF. Dari A ke CF. Berarti kenali dulu jenis segitiganya. Jadi kan kalau dia sama-sama segitiga panjang rusuknya sama-sama diagonal bidang, berarti segitiganya adalah segitiga sama sisi. Berarti segitiga ACF adalah segitiga sama sisi. Oke. Nah, jadi kalau dia sama sisi, kalau kita tarik garis yang tegak lurus, garis tegak lurus itu pastilah berada di pertengahan CF. Pasti dia berada di sini yang siku-siku. Nah, ini kita misalkan dengan titik A aksen. Oke. Ini pasti udah kenal semua. Jika panjang rusuknya 6 cm, berapa panjang diagonal bidang? A akar 2 ya. Untuk diagonal bidang itu rumusnya diagonal bidang. Adik-adik bisa gunakan A akar 2. A itu adalah panjang rusuk. Karena panjang rusuknya di sini 6, berarti diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Oke, aku tulis di sini 6 akar 2. Kalau ini tambahan nih untuk diagonal ruang. Ada yang tahu? A akar 3. Oke, untuk diagonal ruang ya, tambahannya. Jadi, untuk kita menentukan panjang dari A aksen, itu kita keluarkan aja segitiganya. Kan segitiganya siku-siku di A aksen ya. Jadi, kalau bisa digambar, sebentar. Kalau kita akan coba gambar nih ya, untuk segitiga ini titik A, ini yang siku-siku. Nah, ini yang A aksen, ini titik
F. Ada nih boleh pakai juga A aksen C. Boleh, dia akan sama. Nah, sekarang kita lihat AF panjangnya adalah 6 akar 2. Kalau A aksen ini yang akan kita tentukan, dan A aksen F. A aksen F karena A aksen ini berada di pertengahan FC, berarti setengah dari FC itu adalah, setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Nah, sekarang kita tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk adik-adik ketahui lagi, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kita akan gunakan teorema Pythagoras. Jadi, karena ini sisi miring, jadi kuadrat sisi miring ini kita kurangi dengan kuadrat sisi yang lainnya. Jadi, A aksen itu sama dengan akar dari, masih ingat? 6 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 3 akar 2 dikuadratkan. Ini tinggal kita selesaikan secara matematis ya. 6 akar 2 berarti 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2, 36 kali 2 72. Yakin semuanya bisa ini. Kalau di sini 18 ya. 72 dikurang 18 adalah akar 54. Nah, menarik akar ini masih ingat nggak? 54 itu perkalian 9 kali 6. Akar 9 adalah 3. Berarti ini 3 akar 6. Jadi, panjang A aksen yang merupakan jarak dari titik A ke garis FC. Nih, berarti jaraknya adalah A aksen. Panjangnya adalah 3 akar 6 cm. Nah, itu yang konsep jarak dari titik ke garis. Sebenarnya ini ada rumus cepatnya. Ya, jadi cara cepat ini bonus ya. Jadi cara cepatnya gini deh. Jarak dari satu titik ke pertengahan diagonal bidang yang melintasi ruang. Kayak gini, A aksen, D A aksen, boleh? Itu sama juga. Itu kan dari A ke A aksen itu kan melintasi ruang. Terus dari H ke A aksen, dari D ke A aksen, E juga ke A aksen. Nah, yang mana A aksen ini adalah perpotongan diagonal bidang yang ada di depannya. Jadi rumusnya adalah A, kakak ambil aja A aksen yang tadi, atau boleh juga D A aksen, boleh juga H A aksen, boleh juga E A aksen. Ini berlaku rumus A per 2 akar 6. Jadi A itu adalah panjang rusuk. Kalau misalkan panjang rusuk kita tadi 6, berarti 6 dibagi 2, 3. 3 akar 6. Ini dia. Begitu. Jadi konsep ini, cara cepat ini, bukan konsep ya, cara cepat ini bisa kita gunakan untuk mencocokkan jawaban. Nanti kalau diminta prosedurnya, penyelesaiannya itu ya seperti yang Kak jelaskan tadi, tapi cara cepatnya ini buat cross check aja. Gitu. Ini dia cara cepatnya. Oke, semoga ada paham. Kita akan coba bentuk soal berikutnya. Ini kakak berikan soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua adalah diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik M berada di pertengahan rusuk EH. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak dari titik M ke garis AG.
pertama kubusnya ini dengan panjang rusuk itu adalah 8 cm. Ini dia. Titik M berada di pertengahan rusuk EH. Titik M berada di pertengahan rusuk EH ya. Jadi M itu EH ini rusuknya. Jadi di sini adalah titik M. Nah, kita diminta menentukan jarak dari titik M, dari M ini ke garis AG. Nah, kalau kakak boleh tanya dulu, AG itu merupakan garis apa? Oke, karena dia melintasi ruang, berarti AG merupakan diagonal ruang. Ini harusnya lurus ya. Harap dimaklumi. Oke. Jadi untuk mencari jarak dari M ke garis AG, Adik tinggal menghubungkan jarak dari titik M ke AG, itu dari M ke G dan juga dari M ke A. Jadi segitiganya adalah MAG. Nah, untuk segitiga MAG, nah MA apakah sama panjangnya dengan MG? Coba bayangkan dari titik sudut A ke titik M yang berada di pertengahan rusuk, yang berada di bidang ya. Oke, ini AM. Lalu MG kayak gitu juga, dari titik sudut G ke pertengahan rusuk yaitu di titik M. Nah, ini panjang AM sama dengan panjang MG. Jadi kalau kita lihat AM dengan MG itu adalah segitiga. AM dengan MG itu sama panjangnya, sementara AG itu adalah diagonal ruang. Tadi diagonal ruang kita nilainya adalah 8 akar A akar 3 ya, berarti di sini 8 akar 3. Nah, untuk jarak dari titik M ke garis AG, karena segitiganya sama kaki, kemana tegak lurusnya? Ke pertengahan AG. Di sini dia. Nah, ini dia yang tegak lurus. Ini yang M aksen. Jadi M aksen itu adalah jarak dari titik M ke garis AG. Jadi yang akan kita cari itu adalah M aksen. Untuk mencari panjang M aksen, kita sebenarnya ini setengah dari diagonal bidang. Setengah dari diagonal bidang. Kenapa? Jadi ini kalau kakak perpanjang, ini dari M perpanjang ke sini, ke pertengahan BC, itu misalnya titik P, MP itu sama panjangnya dengan EB. Jadi MP sama panjangnya dengan EB. Kalau MP sama panjangnya dengan EB, berarti M aksen itu nilainya setengah dari MP atau EB, setengah dari EB. Nah, EB itu nilai apa tadi? Diagonal bidang. Kalau diagonal bidang tadi rumusnya adalah 8 akar 2. Jadi setengah dari 8 akar 2. 8 bagi 2 4. Ya udah, berarti nilainya 4 akar 2. Easy kan? Di M aksen itu nilainya adalah 4 akar 2. Gitu.
Jadi untuk dimensi 3 kita harus bisa melihat ke hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Oke, kita lanjut soal ketiga. Soal terakhir ya. Sebuah kubus ABCDEFGH sekarang panjang rusuknya 10 cm. Kakak hanya ingin memperlihatkan perbedaan antara satu titik ke garis ya. Kalau tadi kan ini kubus-kubus aja nih, karena kakak sengaja mau lihat perbandingannya. Kalau yang tadi tuh segitiganya sama sisi, habis itu yang kedua tadi, contoh soal yang kedua adalah segitiganya sama kaki. Sekarang contoh soal yang ketiga adalah jarak dari titik B ke garis CE. Kita lihat segitiganya ini, kubusnya adalah ini. Nah, kita akan coba jawab. Panjang rusuk di sini diberikan 10 cm. Nih, 10 cm. Tentukanlah jarak dari titik B ke garis CE. Dari B ke garis CE. Oke, jadi CE-nya kau hubungkan dulu. Nah, ini. Jadi, seperti tadi, dari B ke CE berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga BCE. Oke, BC udah terhubung, CE udah terhubung, sekarang tinggal EB. Oke, coba bayangkan adik sekarang berada di kubus tersebut ya. Jadi ini memang harus punya dunia hayal nih. Harus punya dunia hayal tentang posisinya. Nah, jadi BEC jadi sudut di sini B adalah sudut siku. Jadi segitiganya BEC ini adalah segitiga siku-siku. Ini ya, segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku, untuk menentukan jarak dari satu titik sudut siku-siku ke garis Pitagorasnya, ini garis miringnya, itu cukup kita tarik, kita tarik garis dari titik B ke CE. Anggaplah dia di sini tegak lurus. Gitu. Jadi kalau kakak keluarkan gambarnya itu kira-kira seperti ini. Ini E. Ini titik apa? Oke. Good. Ini B, yang ini C. Jadi dari B ke CE itu tinggal ditarik seperti ini. Nah, gitu. Ini dia yang B aksen. Terbayang nggak? Jadi jarak yang akan kita tentukan itu untuk jarak dari titik B ke CE itu adalah BB aksen. Nah, untuk mencari panjang BB aksen, BB aksen, adik-adik ingat konsep ini ya. Jadi kalau pada sebuah segitiga siku-siku ditarik satu garis siku-siku dari titik sudut siku-siku, itu cara menentukan rumusnya adalah alas kali tinggi bagi sisi miring. Alasnya adalah ini, alas kali tinggi dibagi dengan sisi miring. Sebenarnya konsepnya ada, cuman ini supaya bisa lebih cepat dalam pengerjaannya. Nanti akhirnya ujung-ujungnya juga ke rumus yang ini ya. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung. BB aksen. Jadi BB aksen itu alas ya. Alasnya adalah BC.
BC panjangnya 10, kita kali dengan tinggi. Tingginya adalah BE. BE itu adalah diagonal bidang. Tadi diagonal bidang rumusnya 10 akar 2 per sisi miring. Sisi miringnya adalah EC. EC itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang tadi rumusnya 10 akar 3. Udah semua nih. Ya udah tinggal kita sederhanakan. Ini dia bisa dicoret 10 coret. Sederhanakan ya. Tinggal nih 10 akar 2 per akar 3. Berarti 10 akar 2 per akar 3. Nah, kalau kayak gini Dede masih ingat nggak cara merasionalkan? Rasionalkan itu mengalih akar sekawan. Akarnya, ini penyebutnya kan akar 3 nih yang mau kita habiskan. Berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 itu kan 1, jadi tidak mengaruhi nilai. Tujuannya supaya akar 3 dikali akar 3 tuh jadi 3. Jadi penyebutnya tidak ada damar akar. Nah, akar 2 dikali akar 3, akar 6 ya. Jadi 10 akar 6 per 3. Karena akar 3 kali akar 3 itu. Nah, begitu dia 10 per 3 akar 6. Jadi panjangnya dari BB aksen itu yang akan kita tentukan itu adalah 10 per 3 akar 6. Nah, jadi itu yang ingin kakak perlihatkan kepada adik-adik tentang jarak dari titik ke garis. Jadi tentukan dulu segitiga yang terbentuk, apa jenis segitiganya. Kayak gini kan, kalau ini kan siku-siku ya. Nah gitu. Jadi nanti baru kita bisa menentukan rumus yang akan kita gunakan. Di mana jatuh titik yang tegak lurus tersebut terhadap garis. Setelah kita mengidentifikasi jenis segitiganya. Oke, sekian dulu video dari kakak untuk jarak dari titik ke garis. Yang silahkan dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan bagusnya setelah materi ini kakak kasih materi apa lagi nih, kakak share video apa lagi. Oke, terima kasih, semoga sukses untuk adik-adik semuanya, semoga ini bermanfaat. Salah dan janggal kakak mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.